Hey, do you see that guy? When I got here, he was playing a game. Now, he's playing a game and I'm pretty sure when I got here next day, he will be playing a game again. Astrid is so busy. Yesterday, I saw her in her room. She was doing her homework. This day, she's doing her homework too. I bet tomorrow, she's doing her homework again. Since I got to Malang, I have never seen the sun. It was raining when I got here. Today, it is still raining. Maybe tomorrow, it will be raining again. Read out loud. I will be doing my homework. I will be staying here until Sunday. The postman will be coming soon. Hi Brian, I start thinking about the plan for the party next week. What sort of party, Tom? You haven't told me yet, have you? Oh yeah, I forgot to tell you that I'm going to have a party next week for my graduation. Lucky you, Tom. I wish my parents would give me a present as well. What will you be doing on the party next week? There will be several activities, Brian. I will be dancing, of course, and I will be singing. How about you? What will you be doing at my party? I won't be dancing at the same time because I can dance, but I'll making some beverage for all. That's awesome, Brian. Thank you so much. Future Continuous Tense. Di video kali ini, saya akan mengajari kamu soal Future Continuous Tense. Nah, apa sih Future Continuous Tense itu? Jadi definisinya adalah Future Continuous Tense adalah suatu bentuk tense dalam bentuk bahasa Inggris yang biasa disebut juga dengan Future Progressive Tense. Penggunaan tenses ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tenses ini memiliki durasi waktu. Jadi fungsi dari future continuous tense adalah yang pertama menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contohnya, Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Henry bakal menghubungi kamu pada jam 8 besok pagi. Fungsi lainnya adalah mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Contohnya, will you be coming home? Lalu berikutnya adalah menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Contohnya, I will be playing games when you come tonight. Aku akan main games pas kamu datang nanti malam. Gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan future continuous tense sama kayak past continuous. Yang jadi bedanya adalah kejadian yang terjadi di masa depan sehingga kita harus menggunakan keterangan waktu masa depan atau kalimat kedua dengan simple present tense. Nah, jadi future continuous tense dan simple present tense biasanya bentuk kata kerja future continuous tense digunakan bersamaan dengan simple present tense. Perhatikan pola pembentukan kalimatnya di bawah ini. Future continuous tense conjunction simple present tense. Contohnya, I will be watching television when you come tonight. She will be watching television when you come tonight. Gitu contohnya. Selanjutnya adalah struktur kalimat future continuous tense. Rumus kalimat positif. Rumus yang digunakan dalam kalimat future continuous tense adalah subject plus will atau shall plus be plus verb ing. Kalau subjeknya I sama we, modelnya bisa pakai will atau shall. Lalu present partisipannya verb ing dan komplementnya object, adjective, adverb, and ITC. Sedangkan kalau subjeknya you, they, she, he, it,
modelnya cuma bisa pakai will, nggak boleh pakai shall ya. Nah, be present participle complementnya sama seperti I sama we. Jadi yang membedakan dari I, we dan yang lainnya adalah modelnya. Oke? Dan rumus kalimat positif. Penggunaan will digunakan untuk objek seperti I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan penggunaan shall digunakan untuk objek I dan we. Contoh kalimatnya antara lain, Michaela will be running in a marathon race this Sunday morning. Atau, I will be staying with my sister for a week. Contoh lainnya, I will be eating at 7 o'clock tonight. I shall be returning the book to the library this evening. He will be coming to my birthday party tomorrow. Itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah struktur kalimat future continuous tense. Rumus kalimat negatif. Selain kalimat positif, ada juga kalimat negatif yang bisa dipakai dalam kalimat future continuous tense. Yang jadi bedanya cuma tambahan not atau tidak setelah will atau shall. Jadi rumus yang digunakan itu subject plus will atau shall plus not plus be plus verb ing plus complement. Jadi kalau subjeknya I dan we, modalnya tuh I will not atau I shall not atau won't atau shan't. Kalau subjeknya you, they, she, it, modelnya cuma will not, nggak boleh pakai shall sama kayak tadi. Dan yang lainnya sama kok kayak be, present participle dan komplementnya sama. Dan selanjutnya rumus kalimat negatif. Contoh kalimatnya ada beberapa, tapi gue bacain 2 atau 3 aja ya. I will not be staying with my sister for a week. She will not be coming to your farewell party next week. He will not be playing games for a month. Jadi will not dan shall not dapat disingkat dalam kalimat bahasa Inggris menjadi won't dan shan't. Namun, perlu diingat, penggunaan singkatan shan't gak lazim digunakan dalam perbincangan sehari-hari. Jadi biasanya cuma bisa dipakai dalam bentuk tulisan aja. Makanya kalau kalian denger atau pas kalian baca agak asing, shan't itu emang jarang banget digunakan untuk perbincangan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah struktur kalimat future continuous tense interrogatif. Jadi nggak cuma berlaku buat kalimat pernyataan, ada juga rumus future continuous tense untuk kalimat tanya yang bersifat interrogatif. Rumusnya adalah will atau shall plus subject plus be plus verb ing plus complement. Untuk model I, we, seperti kayak kalimat positif tadi bisa pakai will atau shall. Untuk selain I dan we cuma bisa pakai model will. Sisanya sama. Be, present participle, complement, dan jangan lupa question mark juga kalau kalimat interrogatif. Nah, rumus kalimat interrogatif. Jika dalam pernyataan will dan shall diletakkan setelah objek, dalam kalimat tanya will dan shall diletakkan di paling depan. Contohnya, will Sunny and Rain be watching Michaela race this Sunday evening? Will I be sleeping in this room? Will you be coming to Susie's farewell party? Will you be returning this tray to that counter, please? Will James be exercising at the gym? Penggunaan keterangan waktu. Dalam menggunakan future continuous tense, ada keterangan waktu yang perlu ditulis untuk menjelaskan masa depan. Maka dari itu, kamu bisa menggunakan keterangan waktu di bawah ini sebagai referensi. Contohnya, tomorrow night, next year on April, atau bulan apapun itu, tonight at 7 o'clock, atau jam berapapun, at this time tomorrow, at 6 o'clock tomorrow morning, at this time next year, and etc. Nah, sekarang kita latihan soalnya. Kita bakal punya kalimat acak, silakan kamu susun dalam waktu 5 detik, gak usah lama-lama ya. Mulai dari sekarang. Oke, langsung aja. Jawabannya adalah I will be having dinner with my friend at 7 p.m. next week. Nah, jadi diingat rumusnya baik-baik tadi. Kalau kalimat positif I plus will atau shall plus be plus verb ing sama komplementnya. Lalu soal selanjutnya 5 detik dari sekarang. She won't be working at
10 a.m. tomorrow. Soal berikutnya. Will she be sleeping at 1 o'clock tomorrow? Nah oke, jadi itu aja yang bisa aku kasih tahu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.